pagi. Ini lagi persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan. Terus ada Ibu lagi serius ngobrol sama Presiden. Yang lainnya ada. Akhir-akhir ini pemberitaan nasional sedang diramaikan dengan perbincangan siapakah tokoh-tokoh yang akan diajukan sebagai calon-calon presiden yang akan meneruskan berbagai pembangunan yang telah dibangun dan sedang berjalan sebagai warisan dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seru nih. Terlebih lagi mengingat Presiden Jokowi sudah meresmikan lokasi ibu kota negara baru yang bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Gak bisa dipungkiri, 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi ini telah membawa Indonesia melompat jauh dari sisi kemajuan peradaban. Era 4G mulai pudar. Kini kita memasuki fase 5G dengan segala kecanggihannya. Antena analog pun mulai tergantikan. Kini TV-TV di rumah sudah menggunakan antena digital. Mesin kendaraan mobil pun sudah bergeser dari yang awalnya kita harus menggunakan bahan bakar minyak. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan mobil listrik. Teknologi kita saat ini sudah memasuki era AI atau biasa disebut Artificial Intelligence. Kita pun sudah bisa menikmati berbagai moda transportasi yang canggih dan modern. Contohnya kereta bawah tanah seperti MRT di Jakarta. Belum lagi kereta cepat di Jakarta Bandung. Nah, kebayangkan setumpuk PR besar dan tantangan yang akan dihadapi oleh calon pemimpin Indonesia selanjutnya nanti. Bicara 2024, kita sudah tidak bisa lagi berkecamuk dengan politik identitas. Sebab Elon Musk saja sudah mau mempertimbangkan investasinya di Indonesia. Kebayang dong kalau Indonesia harus kembali menghadapi perang saudara berdasarkan politik identitas maupun politik praktis. Apa nggak mikir 2 kali tuh si Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia? Kan tahu sendiri, Presiden Jokowi sudah bersusah payah memajukan peradaban kita ke arah yang lebih canggih dan modern. Jangan sampai malah kita yang ikut-ikut merusak optimisme beliau dengan meributkan hal-hal yang semestinya nggak perlu diributkan ya. Sekarang partai-partai sedang melakukan beauty contest, saling negosiasi, lobby sana, lobby sini, rayu sana, rayu sini, berharap bisa menemukan sang pemeran pengganti. Dari sisi loyalis Pak Jokowi pun saat ini sedang memperkokoh soliditas basis-basis organ relawannya masing-masing. Belum lagi para menteri-menteri yang sibuk bekerja tapi tidak lupa tebar pesona. Ada juga kelompok-kelompok baru yang sedang hangat-hangatnya untuk mendukung berbagai tokoh idola mereka supaya bisa ikut dalam kontestasi politik menuju 2024 nanti. Semua itu dilakukan demi mencapai sebuah kekuasaan. Namun jangan lupa ya, bahwa rakyat melihat itu sebagai sebuah harapan untuk kesejahteraan mereka. Telah beredar nama-nama besar yang mulai memasuki arena pertunjukan seperti Bapak Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, Gus Muhaimin, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, hingga nama Panglima TNI Andika Perkasa pun turut masuk dalam list bakal calon presiden 2024. Ya, sebagai rakyat biasa,
Kita sih hanya bisa menaruh harapan kepada para empunya kendaraan politik agar dapat mencermati secara teliti dan seksama, serta jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyertakan kehendak rakyat. Karena di atas itu semua, rakyatlah pemegang kedaulatan negara yang sesungguhnya. Dalam kondisi saat ini, tak bisa dipungkiri juga bahwa karismatik seorang Presiden Joko Widodo masih sangatlah kuat, dan bisa dibilang beliau akan menjadi kingmaker yang paling ditunggu pendapatnya soal Copras-Capres 2024 nanti. Maka jangan heran kalau kemarin sempat ada video yang viral menunjukkan perbuatan tidak terpuji dari seorang tokoh yang menurut gue sih ya B aja ya sebenarnya. Tapi let's say dia ini salah satu petinggi partai yang ingin mengilustrasikan kedudukan Presiden Jokowi pada saat itu di partainya. Hal ini tentu memantik amarah dari para pendukung dan loyalis Presiden Jokowi, karena perbuatan tersebut dianggap telah merendahkan harkat dan martabat dari seorang presiden. Tidak semestinya hal itu dipertontonkan kepada halayak ramai, karena bisa memunculkan berbagai spekulasi dan jadinya multitafsir. Dari sini kita bisa melihat ada pihak-pihak yang berusaha mengkerdilkan wibawa sang presiden, agar seolah-olah terlihat bahwa wah, presiden ini bisa disetir dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya kan belum tentu. Ya, begitulah politik. Akan selalu ada sosok-sosok yang berusaha menggunakan cara-cara liciknya untuk menjatuhkan orang lain demi mencapai kekuasaan. Tapi saya sih percaya kalau Anda ini yang menyimak video saya ini pasti sudah bisa memilah dan memilih mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mana yang didandanin secara paksa biar terlihat pro rakyat. Tugas kita sekarang apa? Cukup wait and see. Selagi kapal-kapal besar ini sedang berkayu di atas luasnya samudra politik Indonesia yang begitu banyak ombak dan dapat menenggelamkan mereka setiap saat apabila mereka tak siap untuk berenang. Karena kalau bicara politik, dulu Winston Churchill pernah berkata, beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka. Sebagian yang lain mengubah prinsip mereka demi partai mereka. Bilik Verlin tutup dulu. Cukup sekian dan terima kasih.